Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saya Valentina Sitorus masih bersama Anda dan kali ini Anda kembali bersama kami dalam segmen Sehat di Tengah Pandemi. Seperti biasa, setiap hari Senin kita akan membahas seputar tanya jawab vaksin COVID-19. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram Sapa Indonesia _Kompas TV sehari sebelum penayangan atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor 02153660500 karena nanti pada segmen kedua setelah ini akan ada kesempatan Anda untuk berbicara langsung dengan dokter yang sudah kami hadirkan pagi ini, yakni Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Dr. Nadia, apa kabar dok? Selamat pagi Mbak Valen, sehat buat kita semua. Iya, salam sehat untuk kita semua. Dokter, sudah ada beberapa netizen yang ingin bertanya kepada dokter yang sudah kami pilih melalui Instagram kami. Langsung saja saya bacakan yang pertama ya dokter. Yang pertama, selamat pagi dokter, dari @ulfasiti_nikmatul. Usia saya 48 tahun, saya seorang tenaga kesehatan dok. Tanggal 12 Oktober ini saya vaksin booster jenis Moderna. Pada hari pertama pasca vaksin saya kedinginan lalu demam tinggi sampai pada hari kedua. Kemudian di hari ketiga saya vertigo sampai mengeluarkan cairan dari dalam mulut dan keringat dingin. Bolehkah saya minum betahistin untuk meringankan vertigonya dok? Mohon sarannya. Silahkan dokter. Baik, terima kasih Mbak Valentina. Jadi buat Dokter Ulfa ya, kalau melihat ini dia adalah seorang nakes yang kemudian mendapatkan booster dengan Moderna. Memang kita ketahui bahwa beberapa efek samping dari Moderna itu termasuk seperti demam, meriang, dan gejala lainnya yang bisa terjadi 1 sampai dengan 3 hari pasca penyuntikan. Nah, karena Dokter Ulfa ini adalah nakes juga ya, jadi bisa memberikan pengobatan sementara karena mungkin tahu gejala klinis dan kira-kira pengobatan seperti apa, dan saya yakin bahwa Dokter Ulfa ini juga mengetahui ya apakah vertigo yang selama ini ada atau memang karena penyuntikan daripada vaksinasi Moderna sebagai booster tadi. Nah, tentunya kalau melihat kondisinya ini sudah sampai dengan hari ketiga untuk minum betahistin, silahkan saja. Tetapi kami ingin mengingatkan kembali, walaupun Dokter Ulfa ini adalah seorang tenaga kesehatan, kalau kemudian gejalanya semakin berat untuk segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah penting juga tetap melaporkan kondisi ini sebagai laporan daripada efek samping yang dilaporkan kepada Komnas KIP. Oke, baik, sudah terjawab. Semoga memang langsung jadi solusi. Kemudian pertanyaan yang kedua, dokter, dari @farida.andayani. Dokter, saya mempunyai anak berkebutuhan khusus usia 22 tahun. Anak saya sehat, bahkan boleh dibilang daya tahan tubuh kuat, hampir tidak pernah sakit. Jikapun sedang sakit, hanya bersin-bersin sesaat atau panas yang cepat turun. Itu pun jarang sekali terjadi. Dia aktif, tidak bisa diam, namun kadang masih suka tantrum dok. Nah, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan vaksin COVID-19. Apakah dalam kondisi anak seperti saya ini bisa menerima vaksin COVID-19 dok? Silahkan dokter. Ya, terima kasih Bu Farida atas pertanyaannya. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa sejak bulan Juni sebenarnya kita sudah memberikan informasi kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan bahwa sasaran vaksinasi ini juga mencakup untuk penyandang disabilitas ya. Jadi mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti yang disampaikan oleh Bu Farida, apalagi usianya sudah 22 tahun, kondisi kesehatannya baik, ini tentunya bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, kalau Ibu Farida masih ragu, ini bisa ditanyakan dulu kepada dokter yang rutin merawat anak ibu. Tetapi secara umum seluruh penyandang disabilitas, karena kita sudah juga melakukan berbagai vaksinasi ya dengan bekerja sama dengan sekolah luar biasa, ini juga sudah diberikan vaksinasi kepada para anak penyandang disabilitas dengan kondisi yang tentunya sehat, tidak dalam kondisi sakit ataupun serangan penyakit lainnya. Jadi mungkin bisa karena agak berbeda ya Bu Farida, karena biasanya
anak dengan kebutuhan khusus, ini kita menyelenggarakan pelaksanaan vaksinasinya dengan bekerja sama di sekolah-sekolah luar biasa ataupun sentra-sentra yang kemudian kita bekerja sama dengan komunitas penyandang disabilitas ya. Atau kalau kemudian Bu Farida lebih nyaman, bisa menghubungi puskesmas setempat dahulu ya, untuk kemudian nanti pelaksanaan vaksinasinya bisa diatur karena memang untuk anak yang berkebutuhan khusus, apalagi tadi Ibu sampaikan mungkin anaknya masih suka tantrum ya, ini juga akan menjadi perhatian sehingga nanti proses untuk pelaksanaan vaksinasinya juga berjalan lebih lancar. Jadi kami mengharapkan mungkin Ibu bisa berkomunikasi dulu dengan puskesmas terdekat untuk terkait jadwal pelaksanaan vaksinasinya. Iya, berarti memang vaksin memang sekali lagi adalah hak seluruh warga negara. Yang terpenting jika untuk anak berkebutuhan khusus, yang terpenting adalah pendampingannya ya dokter ya ketika proses vaksinasinya, supaya memang jika permasalahannya adalah tantrum tadi bisa dikondisikan oleh para pendampingnya. Begitu ya dokter? Iya betul, karena anak dengan kebutuhan khusus biasanya gampang tidak nyaman kalau misalnya datang ke suatu tempat atau suatu fasilitas di mana dia tidak biasa berada di sana. Nah, tentunya ini ada proses-proses khusus untuk bisa mengajak anak tersebut untuk mau divaksin. Jadi memang harus didampingi oleh caregivernya atau oleh orang tuanya dan dikondisikan untuk pemberian vaksinasinya. Tapi secara medis, pemberian vaksinasi pada penyandang disabilitas itu sangat dianjurkan karena mengingat kerentanan dan juga risiko untuk tertularnya. Jadi penyandang disabilitas itu merupakan prioritas dalam pemberian vaksinasi COVID-19. Oke, baik. Terima kasih dokter informasi tambahannya. Pertanyaan yang ketiga dokter dari @azuranaisilah 211. Pagi dok, usia saya 25 tahun, tinggi saya 168 cm dan berat saya 68 kg. Saya habis vaksin dosis kedua menggunakan vaksin AstraZeneca. Sudah ada 6 hari tangan dan kaki saya terasa sakit. Kenapa ya dok ini kira-kira? Dan sering ototnya terlihat dok. Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih. Ya, kita tahu bahwa AstraZeneca juga memberikan beberapa efek samping ya, tapi biasanya rata-rata 1-3 hari itu efek samping yang dirasakan itu juga sudah hilang ya. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Azura ini adalah terlihat seperti semua sendi-sendi ataupun rasa pegal-pegal ya yang dirasakan ya. Karena terasa sakit kakinya seperti itu dan kemudian terlihat ototnya mungkin dirasakan lebih sakit gitu ya. Mungkin juga ini adalah salah satu efek samping karena salah satu gejala daripada efek samping AstraZeneca itu bisa menyerupai pada saat kita terinfeksi COVID-19 dan salah satu gejala terinfeksi COVID-19 itu dirasakan sendi-sendi terasa sakit dan kemudian badan terasa pegal sekali ya. Dan ini mungkin bisa berlangsung sampai dengan 6-7 hari. Kalau memang kondisi ini semakin berat dan juga semakin dirasakan lebih parah, segera untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi saya berharap bahwa Azura ini sudah hubungi dulu nomor telepon yang ada di kartu vaksin pada saat setelah mendapatkan vaksinasi ya, dengan menghubungi atau mengkontak nomor petugas kesehatan yang tertera di kartu vaksin pada saat setelah kita mendapatkan vaksin. Dan karena ini sudah 6 hari ya, saya tidak dapat informasi juga apakah selama 6 hari ini sudah minum obat atau tidak. Jadi kalau memang kemarin belum menghubungi, segera hubungi. Nanti kita dengarkan apakah nanti akan ada obat yang diberikan atau diminta datang ke puskesmas ataupun ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Iya, Dokter Nadia, sebenarnya kan untuk efek daripada proses vaksinasi itu kan beragam dari tubuh yang menerima begitu. Nah, dengan ciri-ciri yang tadi diterimakan sudah 6 hari tangan dan kaki kerasa sakit, itu sebenarnya termasuk efek vaksin yang ringan atau yang berat ya dok ya? Ya.
Kalau kita lihat efek samping itu kan ada yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya sistemik ya. Kalau ini apakah hanya di kaki saja, berarti sifatnya mungkin hanya lokal. Tapi tergolong ringan ya, karena yang bersangkutan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Walaupun dirasakan mungkin sakit dan tidak nyaman ya. Nah, apapun juga efek samping sebagai penyuntikan dari pasca vaksinasi, ini pertama harus dilaporkan. Yang kedua adalah kita tidak menunda-nunda ya. Kalau sampai 6 hari masih terasa sakit dan tidak segera menghubungi tenaga kesehatan ataupun segera datang ke puskesmas, ini yang sebenarnya kami berharap bahwa masyarakat kalau kemudian merasakan ada efek samping untuk segera kembali ke puskesmas atau kontak dulu minimal dengan tenaga kesehatan. Tidak menunda sampai dengan 6 hari sehingga tentunya kita bisa lebih dini memberikan penanganan. Baik, terima kasih Dokter Nadia. Dokter, nanti masih akan kita lanjutkan dialog mengenai sehat di masa pandemi ini. Dan untuk pemirsa Kompas TV yang ingin menanyakan langsung permasalahan Anda terkait efek vaksinasi bisa langsung telepon kami di 021 5366 0500. Saya dan Dokter Nadia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda memasuki bagian kedua dalam segmen Sehat di Tengah Pandemi, masih bergabung bersama kita di sini ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19. Dokter, sudah ada penelpon dari Ibu Rusina di Yogyakarta. Selamat pagi, Sugeng Enjang Bu Rusina, bisa mendengarkan suara pagi, kami? Mbak. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, dokter. Iya, baik Bu Rusina, ini sudah ada Dokter Nadia, silahkan dengan pertanyaan Anda. Iya. Ini dok, saya usia 57 tahun, terus dengan berat badan 46, saya punya tiroid dok, dan tensi tinggi. Itu saya masih was-was soalnya dokter saya bilang kalau mau vaksin nanti ibu bisa melakukannya dengan mengasih tahu sama dokternya itu masih dalam perawatan karena saya tiap bulan kontrol dok. Nah, apakah saya masih bisa? Soalnya saya was-was dok. Soalnya terakhir saya cek lab TSH-nya 0,0.01 dan FT4-nya 1,37. Terakhir itu dok. Ini udah 3 kali cek lab dok. Oke. Mohon dok, tolong dok itunya. Hasilnya, ya dok. Baik, begitu. Dokter Nadia, ada yang ingin ditanyakan untuk informasi tambahan mungkin sebelumnya? Iya, cukup mungkin ya. Baik, langsung saja dijawab dokter, silahkan. Ya, baik Bu Rusina, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama Bu, sebenarnya hipertensi ibu mungkin juga dipengaruhi karena kondisi hipertiroidnya ya. Nah, yang pasti adalah kalau dokter ibu sudah mengatakan bahwa bisa divaksin ya, artinya sudah bisa divaksin dengan tadi catatan harus memberitahukan kepada petugas pada saat akan mendapatkan vaksinasi ya. Nah, tentunya yang paling memudahkan ya, artinya dokter yang merawat tiroid ibu bisa dimintakan surat keterangan terkait layak atau tidaknya ibu divaksin ya. Jadi untuk pengobatan tiroid ibu kan pasti berkonsultasi dengan dokter ahli ya. Nah, nanti dokter ahli ini pertama akan melihat dulu dan memberikan surat keterangan. Nah, yang kedua adalah biasanya kita akan pada saat screening itu memastikan dari ukuran tekanan darah Bu. Jadi kalau tekanan darah ibu lebih dari 180 pada saat screening, maka ibu tidak bisa diberikan vaksinasi. Karena sebenarnya untuk penderita hipertiroid atau hipotiroid yang memang sudah terkendali, artinya mendapatkan pengobatan secara terus-menerus, ini bisa mendapatkan vaksin dengan tidak ada masalah ya. Artinya vaksin itu bisa diberikan pada penderita hipotiroid ataupun hipertiroid. Tetapi tadi karena ibu mengatakan ibu juga punya gejala tekanan darah tinggi yang biasanya disebabkan oleh hipertiroid, ini yang nanti akan jadi ukuran apakah ibu bisa mendapatkan vaksin atau tidak pada saat datang tekanan darah ibu apakah di bawah 180 atau tidak. Jadi kami menganjurkan untuk langkah-langkah mendapatkan vaksinasi supaya ibu yakin ya Bu ya. Pertama,
sebenarnya seorang penderita hipertiroid atau hipotiroid itu bisa mendapatkan vaksin selama sudah terkontrol. Yang kedua adalah kalau ibu punya tekanan darah, kalau tekanan darahnya di bawah 180, ibu bisa mendapatkan vaksinasi. Yang ketiga, untuk lebih meyakinkan ibu lagi, mintakanlah surat keterangan dari dokter yang merawat hipertiroid ibu untuk menyatakan ibu bisa mendapatkan vaksinasi. Oke, berarti dokter sekali lagi transparansi daripada para penerima vaksinasi ini menjadi sangat penting ya Bu ya. Terutama tadi jika memang masih belum yakin menyampaikan keluhan-keluhan ketika ingin memperoleh vaksin harus membawa bekal surat dari dokter pribadi. Begitu dokter? Ya, betul, supaya dipastikan misalnya ada obat-obatan ibu yang mungkin diminum selama ini, dan nanti akan juga dipilihkan jenis vaksin yang pas ya. Mungkin tidak bisa menggunakan AstraZeneca atau Pfizer ataupun yang sifatnya dari RNA, sehingga mungkin akan diberikan jenis yang Sinovac seperti itu. Oke, tentu ini juga meminimalisir bagaimana efek vaksin nanti ketika sudah disuntikan kepada penerima, begitu ya dokter ya? Iya, betul. Menjaga efek sampingnya tetap minimal. Baik, terima kasih Dr. Nadia sudah bergabung bersama kami, dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rusina di Yogyakarta yang sudah bergabung melalui telepon interaktif. Dr. Nadia, salam sehat selalu, semoga nanti kita bisa bertemu di lain waktu, dan semoga salam untuk keluarga dan juga jajaran di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan saudara, segmen Sehat di Tengah Pandemi masih akan hadir esok hari, akan ada dokter dari spesialis penyakit dalam. Jadi bagi Anda yang mempunyai pertanyaan seputar kesehatan dari penyakit dalam, juga dapat Anda layangkan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas TV. Dan kami